Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Kartika Putri. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Konflik, dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada Karyawan PT Asabri Persero. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Di era globalisasi, setiap organisasi dituntut melakukan perubahan sebagai salah satu strategi untuk beradaptasi dengan lingkungan agar organisasi mampu bertahan. Sumber daya manusia merupakan bagian yang penting dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam organisasi, sikap merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi perilaku kerja. Sikap fundamental yang terkait dengan pekerjaan disebut dengan kepuasan kerja. Kepuasan merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Karyawan yang merasakan kepuasan dalam bekerja memiliki kecenderungan lebih besar untuk bertahan pada perusahaan serta memberikan kontribusi terbaiknya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain komunikasi interpersonal atau hubungan interpersonal, konflik yang terjadi antara karyawan, dan tingkat stres yang dialami karyawan. Selanjutnya, berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan kepada 10 karyawan PT Asabri Persero didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, miskomunikasi dengan rekan kerja dengan persentase 70%. Yang kedua, konflik antar pribadi dengan rekan kerja dengan persentase 60%. Yang ketiga, stres karena beban kerja yang berlebihan dengan persentase 50%. Yang keempat, waktu yang terlalu singkat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan persentase 40%. Yang kelima, tumpang tindih dalam pembagian pekerjaan dengan persentase 40%. Yang keenam, ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaannya dengan persentase 60%. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Asabri Persero? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh konflik terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Asabri Persero? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Asabri Persero? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh komunikasi interpersonal, konflik, dan stres kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT Asabri Persero? Selanjutnya, berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut. H1, diduga terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan kerja. H2, diduga terdapat pengaruh konflik terhadap kepuasan kerja. H3, diduga terdapat pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja. H4, diduga terdapat pengaruh komunikasi interpersonal, konflik, dan stres kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis studi korelasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek, yang merupakan jenis data yang berupa opini dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara wawancara prasurvei dan membagikan kuesioner atau angket kepada responden. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan. Riset kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mengolah segala informasi yang didapat dari buku, arsip, atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, riset lapangan dilakukan dengan pengamatan secara langsung, membagikan kuesioner, dan wawancara prasurvei kepada responden. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus Solvin dan didapat jumlah responden sebanyak 75 orang. Selanjutnya, rancangan analisis. Yang pertama, uji kualitas data, ada uji validitas data dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Yang ketiga, analisis pengujian data yaitu analisis koefisien korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, dan analisis regresi berganda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian. Yang pertama, analisis koefisien korelasi berganda. Nilai korelasi antara komunikasi interpersonal, konflik, stres kerja, dan kepuasan kerja adalah 0,728, yang berarti komunikasi interpersonal, konflik, stres kerja, dan kepuasan kerja mempunyai hubungan korelasi positif dan tingkat hubungan yang kuat. Yang kedua, analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi komunikasi interpersonal, konflik, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan adalah sebesar 51,0%, sedangkan sisanya sebesar 49,0% dijelaskan oleh sebab-sebab di luar penelitian ini. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda yang mendapatkan persamaan regresi sebagai berikut.
Y sama dengan 37,994 plus 0,220 X1 min 0,212 X2 min 0,156 X3. Selanjutnya, uji signifikasi atau uji T. X1 terhadap Y atau komunikasi interpersonal terhadap kepuasan kerja. Diketahui T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana 2,446 lebih besar daripada 1,993 dengan signifikansi 0,17 yang dimana dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi H01 ditolak dan HA1 diterima, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan kerja. Selanjutnya, X2 terhadap Y atau konflik terhadap kepuasan kerja. Diketahui T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana min 3,043 lebih besar daripada 1,993 dengan signifikansi 0,03 di mana dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi H02 ditolak dan HA2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara konflik terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, X3 terhadap Y, yaitu stres terhadap kepuasan kerja. Diketahui T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana min 2,967 lebih besar daripada 1,993 dengan signifikansi 0,04 di mana lebih kecil daripada 0,05. Jadi H03 ditolak dan HA3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara stres terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, uji statistik F, yaitu F hitung didapatkan nilai 26,715 yang dimana dia lebih besar daripada F tabel yang nilainya 2,73 dengan nilai signifikan 0,000 dimana dia lebih kecil daripada 0,05. Maka H04 ditolak dan HA diterima. Berarti secara simultan komunikasi interpersonal, konflik, dan stres kerja berpengaruh bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh secara parsial komunikasi interpersonal terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, terdapat pengaruh secara parsial konflik terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, terdapat pengaruh secara parsial stres kerja terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, variabel komunikasi interpersonal, konflik, dan stres kerja secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, dari hasil yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan, yaitu sebesar 51,0%, kontribusi variabel komunikasi interpersonal, konflik, dan stres kerja. Sisanya sebesar 49,0% adalah kontribusi dari variabel lain. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji regresi berganda, yaitu dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 37,994 plus 0,220 X1 min 0,212 X2 min 0,156 X3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saran. Saran diambil berdasarkan indikator yang terlemah dalam kuesioner. Yang pertama, kuesioner komunikasi interpersonal, yaitu PT Azabi Persero sebaiknya lebih memperhatikan hubungan interpersonal antar karyawan sehingga rasa kepercayaan antara karyawan terjalin dengan baik. Jika komunikasi dan hubungan interpersonal antara karyawan terjalin dengan baik, maka kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, berdasarkan indikator terlemah dalam kuesioner konflik, yaitu PT Asabi Persero diharapkan lebih berperan untuk meningkatkan keharmonisan lingkungan dan hubungan kerja karyawan agar dapat meminimalisir konflik interpersonal antara karyawan agar kepuasan kerja karyawan bisa lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, berdasarkan indikator terlemah dalam kuesioner stres kerja, yaitu PT Asabi Persero diharapkan lebih memperhatikan tentang deskripsi pekerjaan karyawan dan memberi waktu yang cukup bagi karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Jika tingkat stres terkontrol atau bisa turun, maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat. Selanjutnya, berdasarkan indikator terlemah dalam kuesioner kepuasan kerja, yaitu jika PT Asabi Persero diharapkan lebih memberi penghargaan atau apresiasi kepada karyawannya yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan promosi kepada karyawan yang berprestasi agar kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan lagi. Selanjutnya, untuk membuat kepuasan kerja karyawan PT Asabi Persero meningkat, sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan komunikasi interpersonal, konflik, dan stres kerja yang dialami karyawan. Hal ini dilakukan untuk sebisa mungkin komunikasi antara karyawan terjalin dengan harmonis. Konflik dan stres kerja yang dialami karyawan tetap dapat dikontrol agar tetap berada di tingkat yang normal, atau juga bisa menurunkan tingkat konflik dan stres kerja pada karyawannya.
Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang kepuasan kerja karyawan dengan menambahkan variabel lain seperti kinerja, promosi, motivasi, dan gaya kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi yang baik bagi penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.